Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya siswa kelas 10, kelas 11, maaf, kelas 11 IIS maupun IPA, IIS 1, 2, 3 ataupun MIA 1, 2 ya. Bertemu lagi di pelajaran informatika kelas 11 ya. Mungkin sudah kenal saya Pak Zami. Alhamdulillah pada tahun ajaran ini diberi mandat atau diberi tugas untuk mengampu mapel informatika kelas 11 ya. Sebelum masuk ke mapel ya, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua wabah yang sedang melanda di dunia ini ya. Selanjutnya untuk materi informatika kelas 11, yaitu sebelum kita masuk ke materi, kita baca dulu tentang kompetensi dasar ya. Yang pada pertemuan kali ini kita akan memahami cara merakit atau memprogram piranti sederhana atau biasa disebut dengan embedded system yang tersedia di pasaran ya. Kita tahu teknologi hari ini itu semakin canggih, setiap tahun bermunculan, bahkan tiap hari atau bahkan tiap bulan ya bermunculan teknologi terbaru dari banyak peneliti dari berbagai perusahaan teknologi ya. Kalau kita lihat tren sekarang itu, kalau kita lihat dari smartphone itu hampir tiap bulan pasti muncul produk baru ya. Beberapa contoh teknologi yang terus berkembang yaitu pertama adalah smartphone. Saya yakin semua anak atau semua orang di dunia ini setidaknya punya satu smartphone. Bahkan menurut penelitian itu jumlah smartphone yang beredar dengan penduduk yang ada di dunia itu lebih banyak smartphone-nya ya. Artinya bisa setiap orang itu ada yang punya lebih dari satu. Terus ada smartwatch. Apa itu smartwatch? Itu jam tangan pintar ya, seperti iWatch. Terus apa ya, ada Xiaomi juga meluncurkan ya, si banyak lagi. Terus ada Google Glass. Nah ya, Google Glass itu kacamata pintar yang dikeluarkan oleh Google. Nah itu beberapa perkembangan teknologi ya. Terus teknologi ya yang baru diciptakan tidak akan berarti tanpa adanya perangkat keras atau hardware, atau pada dunia informatika disebut embedded system. Jadi perkembangan teknologi yang sekarang ini itu tidak akan bisa berkembang sejauh ini atau secanggih ini kalau tidak ada yang namanya embedded system. Nah, terus apa embedded system itu? Ya, embedded system itu adalah suatu sistem kombinasi antara hardware dan software. Hardware itu perangkat keras, software itu perangkat lunak atau aplikasi ya. Komputer yang sudah didesain khusus untuk suatu tujuan yang memudahkan pekerjaan manusia ya. Terus ya, embedded system itu berbeda dengan komputer pada umumnya ya. Dari pengertian di atas sudah jelas bahwa embedded system itu sudah didedikasikan atau dikhususkan untuk suatu tujuan yang spesifik, berbeda dengan komputer. Kalau komputer itu satu perangkat yang bisa digunakan untuk banyak hal ya. Tapi kalau embedded system itu diciptakan hanya untuk satu atau dua tugas tertentu atau tujuan yang lebih spesifik ya. Itu keuntungan dengan menggunakan embedded system daripada komputer adalah yang pertama, embedded system itu ukurannya lebih kecil, biasanya satu telapak tangan atau sekitar 10 cm atau 5 cm bahkan ya, sekarang itu semakin kecil ya dibandingkan dengan satu PC atau komputer. Terus penggunaan daya listriknya juga lebih kecil. Kalau komputer ataupun laptop itu bisa nyampe 100, 200, 300 watt. Kalau embedded system hanya membutuhkan 5 watt ya, minimal 5 watt lah ya. Terus seperti apa sih embedded system itu ya? Bentuknya seperti ini nih. Ini adalah contoh perangkat keras embedded system ya. Otaknya kalau di komputer itu ada CPU ya. Kalau di embedded system itu ada yang namanya microcontroller. Microcontroller itu banyak sekali ya, dari pabrikan itu banyak sekali. Yang paling
tenar atau yang paling biasa digunakan itu adalah Arduino ya. Ini yang sebelah kiri itu ya, yang biru itu Arduino ya, Arduino. Terus ini ada namanya Raspberry Pi, ini komputer kecil. Dan ini ada namanya ESP8266 atau ESP32. Nah, ini adalah contoh perangkat keras embedded system ya. Ini ukurannya Arduino ini cuma 7 cm, kesininya cuma 5 cm. Ini pun cuma 10 cm. Ini sekitar 5 cm ukurannya. Jadi jauh lebih kecil dibandingkan laptop, bahkan ya, laptop ataupun handphone yang kalian punyai ya. Jadi lebih ringkas. Nah, gambarannya seperti apa? Nah, jadi setiap embedded system ini nanti akan bekerja dengan beberapa perangkat kecil-kecil seperti ini. Ini biasanya disebut dengan sensor. Contohnya, ini ada sensor humidity. Humidity itu untuk mengetahui kelembaban suhu sekitar. Jadi ketika ini dikerjakan, ini dikasih perintah, maka perangkat ini hanya bisa mengukur atau menghitung secara kalkulasi kelembaban ruangan ya. Terus ada sensor kelembaban tanah ya. Mungkin kalau kalian ke perkebunan yang sudah modern, alat-alat seperti ini tuh pasti ada ya. Contohnya ini kelembaban tanah. Terus ada sensor PIR, ini ada sensor untuk mendeteksi gerakan manusia. Kalau siswa-siswi pernah ke supermarket ya, ke Matahari ataupun ke Ramayana ataupun kemana, atau bioskop bahkan ya, kalau kalian di depan gerbang, di pintu gerbang kalian lewat terus pintunya terbuka, setelah kalian lewat nanti pintunya tertutup, lah itu adalah contoh embedded system ya, contoh embedded system. Jadi tugas embedded system itu ya mempermudah pekerjaan manusia ya. Nah, ini biasanya alat yang digunakan adalah ini PIR atau motion sensor. Ini ada sensor jarak. Kalau kalian lihat mobil ya, mobil di belakang itu ada sensor parkirnya. Kalau dengan ada obstacle atau penghalang di belakangnya dengan jarak tertentu sesuai dengan program yang sudah dimasukkan ke sini, itu akan menghasilkan bunyi. Nah, itu menggunakan sensor ini, sensor jarak atau sensor ultrasonik. Terus ini ada contoh lagi, ada sensor gas ya. Jadi biasanya di mall ataupun di rumah sakit atau mana, kalau ada asap yang terdeteksi, itu biasanya akan mengaktifkan atau sirine ataupun menyemprotkan air dari sumber api terdekat ya. Itu adalah gambaran embedded system. Nah, kalau embedded system ini biasanya tidak terhubung dengan internet. Kalau nanti perangkat ini sudah terhubung dengan internet, ini namanya sudah beda lagi, yaitu namanya Internet of Things atau IoT yang sekarang masih tren ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya. Nah, mengenai dengan embedded system, kita harus belajar dulu sejarah di embedded system ya. Nih, kita lihat gambarnya, ini ada namanya Apollo Guidance Computer Embedded System pertama. Ini adalah embedded system pertama, yaitu Apollo Guidance Computer Embedded System modern pertama yang diciptakan oleh Carl Stark Draper di MIT Instrumentation Laboratory ya. Penggunaan integrated circuit atau IC pada ini itu ukurannya masih besar ya, masih besar. Dulu yang namanya sistem itu masih seukuran ya komputer lebih besar, satu meja. Itu dibuat pada tahun 1980-an. Diproduksi pada tahun 1961 untuk misil Minuteman ya. Dan biayanya dulu sangat mahal, yaitu sekitar $1.000 untuk satu unitnya ya, itu embedded systemnya ya. Jadi masih jarang digunakan karena biaya produksinya sampai $1.000. Kalau sekarang itu kalau dirupiahkan
14.000 berarti sekitar 114 juta atau 140 juta lah ya, sekitar segituan ya. Terus Autonic D17 bidang komputer yang diproduksi tahun diproduksi tahun 1961 untuk misil Minuteman adalah embedded system pertama yang diproduksi secara massal. Nah, semakin berkembangnya teknologi, ditemukan juga teknologi namanya integrated circuit atau kita singkat biasa IC, misalnya IC, itu merubah semuanya ya. Dari tadi biaya produksinya sampai $1.000 lebih ya, dengan adanya IC ini mengalami penurunan harga produksi ya. Karena penurunan harga, perkembangan embedded system mengalami peningkatan yang sangat pesat luar biasa dalam kekuatan pemrosesan dan perkembangan fungsinya ya. Pada tahun 80-an komponen memori, input dan output telah diintegrasikan ke dalam chip yang sama dengan prosesor berbentuk microcontroller. Microcontroller itu seperti apa ya? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ini. Lah ini contohnya. Jadi dulu itu tidak sekecil ini. Dulu masih sebesar komputer. Nah ini karena adanya perkembangan IC lah ini ya. Contoh IC ini. Dulu itu besar, sekarang bisa cukup 1 cm, bahkan ada yang ukurannya cuma 1 mili untuk chip ya. Itu membuat penurunan harga atau biaya produksinya lebih murah sekali ya, bisa sampai 90% lebih murah ya. Jadi pada tahun 80 ini perkembangan embedded system berkembang sangat pesat. Nah, itu saja sedikit tentang pengertian, gambaran dan sejarah embedded system ya. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang IoT atau Internet of Things ya. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp group ataupun melalui media e-learning. Bisa komentar di media e-learning atau bisa melalui komentar di channel YouTube Mas Broto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.